Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi masih pada objek kajian fikih ya, pada pembahasan bab tentang konsep usul fikih. Jadi bahwa objek kajian fikih ini pertama dilihat dari perbuatan mukallafnya adalah ada mahdhah dan ghairu mahdhah. Mahdhah itu murni, yang tata caranya, syarat rukunnya itu diatur ya di dalam Al-Quran. Kemudian ghairu mahdhah. Contoh yang mahdhah adalah sholat, puasa, zakat, haji. Yang ghairu mahdhah tolong menolong, mencari ilmu dan berbuat baik. Kemudian dilihat dari nilai-nilai hukumnya, ini ada wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah. Ini objek kajian fikih ya. Kemudian untuk objek kajian usul fikih tadi di video pertama sudah Ibu sampaikan bahwa objek kajian yang usul fikih ini ada ijma, qiyas, istisna, istiswab, masalil musalah, al-uruf dan sadadzariyah. Yang masing-masing objek ini akan kita bahas pada materi sumber hukum Islam ya, yang disepakati dan yang tidak disepakati atau mutafak dan mukhtalaf bab berikutnya. Kemudian hubungannya dari usul fikih dengan fikih dari ijma, qiyas, istisna, istisab kemudian akan menghasilkan fikih ya. Oke, untuk tujuan dari ilmu fikih nanti ini tugas kalian. Kalian mempelajari pengertian fikih, kemudian usul fikih, objek pembahasan. Tugas kalian adalah silakan kalian pelajari atau kalian catat, pertama kalian menganalisis dulu tujuan fikih, kemudian tujuan dari usul fikih, dan catat di buku kalian masing-masing ya. Kemudian periodisasi fikih. Pertama ada periode masa Nabi, kemudian periode sahabat, periode tabi'in, kemudian periode para ulama. Oke. Jadi dilihat dari sejarah ini bahwa hukum fikih ini tumbuh bersama dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu tentang akidah, akhlak, hukum, suatu perbuatan. Ini tentang fikih. Kemudian usulnya, apabila berbicara fikih maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Contoh tadi yang Ibu sampaikan, contoh tentang kewajiban sholat, pasti akan ada hubungannya dengan mana sih dasar hukum atau dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Dan tata caranya itu diatur dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah seperti kamu melihat saya sholat, itu hadis.
Kemudian menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menentukan hukum cambuk ini bagi pelaku minuman keras atau khamar 80 kali cambuk. Bahwa di sini beliau menggunakan syadzu dzariyah. Jadi bahwa syadzu dzariyah itu bagian dari objek pembahasan usul fikih. Kemudian pada masa tabi'in ya, kegiatan istimbat ini semakin meluas. Jadi bahwa dari Nabi, para sahabat, tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf. Di sini pada periode masa tabi'in bahwa kegiatan istimbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa. Jadi ada permasalahan di dalam masyarakat, kemudian para tabi'in itu mengeluarkan fatwa ya. Di antaranya adalah Sa'id ibnu al-Musayyib dan beberapa orang lain di Madinah dan Ibrahim an-Naka'i di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis dan fatwa sahabat. Jadi dalam memutuskan fatwa ini, mereka ada yang menggunakan pendekatan masalihul mursalah dan ada pula yang menggunakan al-qiyas ya. Jadi jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian Ibrahim an-Naka'i dan ulama Irak dalam praktek istinbat hukum mengarah kepada penggunaan pendekatan ilat dalam memahami nas dan menerapkan terhadap persoalan atau kasus baru yang muncul. Jadi itu beberapa sejarah tentang perkembangan fikih dan usul fikih. Kemudian pada era setelah tabi'in ya, muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih. Dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki metode dan manhaj tersendiri. Contoh yang pertama adalah pokok-pokok pegangan madhab Hanafi. Usulul madhab, kitabnya adalah kitab Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Qiyas, Istihsan, kemudian Uruf. Dan yang kedua, Imam Malik. Ini dalam sistem istimbatnya yang dibangun dan ini menjadi usul madhab, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, amal ahli Madinah, amal al-masalil mursalah, istihsan, syadzu dzariyah dan uruf, kemudian istimbat. Istihsob. Dan yang ketiga, Imam Hanafi yang menjadi sumber pegangan adalah kitab As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas. Jadi bahwa masing-masing mereka ulama mazhab ini ada Hanafi, Syafi'i, Imam Malik. Yang menjadi pegangan mereka adalah Alkitab dan Al-Quran, mereka menggunakan As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Al-Uruf. Kalau Imam Malik yang menjadi pegangan adalah Alkitab, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, amal ahli Madinah, masalul mursalah, istihsan, syadzu dzariyah, al-uruf dan istihsob. Kalau ulama Syafi'i yang digunakan adalah dalam metode beristihadnya ya, Alkitab, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.
Oke anak-anak, untuk pembahasan pada hari ini dicukupkan konsep-konsep usul fikih ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul qouli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.